yang berada di SSW Group, bagaimana kita menjalankan bermuamalah, berbisnis, berniaga bersama Best Corporation, bersama sahabat karib Smart Synergy Wood. Sehingga Bapak Ibu dapat mencapai tujuan. Tujuan apa Bapak Ibu ketika bergabung bersama Best Corporation, khususnya bersama Smart Synergy Wood. Kadang kita sering lupa Bapak Ibu, ya mungkin di perjalanan banyak hal ada yang tidak cocok satu sama lain, sehingga mengaburkan kita terhadap tujuan kita. Jadi mungkin banyak mitra atau reseller, kalau yang menyampaikan sesuatu pada Umi selalu menyampaikan kembali, ayo ingat kembali niat awal masuk join bersama PTBS itu niat awalnya apa. Jadi apapun halangan, rintangan maupun hambatan yang ada di depan kita, kita selalu ingatkan apakah niat awal kita bergabung bersama BES. Ya, sehingga kita tidak lupa tujuannya Bapak Ibu. Nanti namanya kita bersosialisasi, ada mitra baru, ada kita ketemu dengan leader lain, karena SSW ini banyak sekali, kurang lebih sudah ada 20.000 orang Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita menjadi seorang leader, kita tidak dapat memblending dengan para reseller kita, ya, 10.000 atau 20.000, maka sifatnya ada 20.000 juga. Jadi kalau Bapak Ibu baru memimpin sebagai Smart Club 20, minimal ada 5 tim di kiri dan 5 tim di kanan yang disponsori Bapak Ibu, maka Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu menghadapi 10 karakter yang berbeda. Ya, malam hari ini kita akan membahas mengenai circle bisnis, atau bagaimana sih perputaran atau bagaimana lingkaran bisnis kita. Bagaimana kita mengulang lagi sehingga Bapak Ibu sampai di luxury ambassador. Ya. Yang pertama, selalu diingatkan Bapak Ibu lihat lagi buku Roadmap to Success. Ya, di buku Roadmap to Success ada tertulis di bagian depan. Ya. Orang sukses melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang gagal. Nah, sehingga di situ disebutkan lagi kebiasaan orang sukses, 7 kebiasaan tim sukses atau tim inti atau orang sukses, 7 kebiasaannya. Ini Bapak Ibu yang akan Umi sampaikan betul-betul hal dasar. Jadi tentu Bapak Ibu saya udah tahu, tentu sudah tahu. Dan harusnya sudah tahu ya semua. Hanya ini Umi mengingatkan bahwa Bapak Ibu untuk menjadi orang sukses, Bapak Ibu harus melalui sukses-sukses kecil. Sukses kecil adalah menjalankan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan malam hari. Ya, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai planning 1 pekan ke depan? Ya, seperti mungkin anak-anak sekolah sudah punya jadwal pelajaran Bapak Ibu. Ini kita belajar di anak sekolah. Sudah punya jadwal pelajaran. Hari Senin itu pelajarannya apa saja? Jam pelajaran pertama itu jam berapa? Jam istirahat jam berapa? Pulang jam berapa? Nah, oleh karena itu ketika kita mau sukses di PTBS ini khususnya dalam bisnis, ya, Bapak Ibu mesti sudah punya perencanaan 1 pekan ke depan. Jangan tiba-tiba minta ke leadernya, besok minta ditemani. Besok minta ketemu. Ya. Jadi kalau kata orang Sunda itu tidak ujug-ujug Bapak Ibu. Sehingga leader juga mempersiapkan dan Bapak Ibu sudah persiapan, tentunya sudah juga dibawa di dalam doa. Jadi 1 pekan ke depan, Senin mau apa? Senin, kalau yang bekerja, Senin saya misalnya seorang guru. Saya mengajar dari jam sekian sampai jam sekian, maka saya akan melaksanakan bisnis ini di masa istirahat. Misalnya jam istirahat saya akan makan siang dengan si A, dan saya akan selipkan berbicara mengenai bagaimana menjauhi riba misalnya. Sedikit pada saat makan siang. Nah, nanti sore saya ketika pulang saya akan ketemu si B.
malam hari setelah Isya misalnya, saya akan menyempatkan diri silaturahim dengan si C, contoh. Berarti sehari Bapak Ibu sudah menyiapkan akan ketemu dengan 3 orang. Ya. Jadi mulai dari kita mulai punya rencana 1 pekan ke depan Bapak Ibu akan silaturahim dengan berapa orang. Ya, itu di mana dimulainya Bapak Ibu, kita mundur lagi ke belakang. Bapak Ibu tentunya sudah membuat daftar nama, ya. Jadi buku ini Bapak Ibu hanya dibolak-dibalik, dikerjakan, maka Bapak Ibu tidak terasa dengan sukacita, dengan bergembira, dengan bahagia menjalankan apa yang ada di buku ini, maka Bapak Ibu nanti satu demi satu impiannya akan tercapai. Ya, jadi Umi tadi sudah sampaikan, orang sukses membangun kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak suka dilakukan oleh orang gagal. Ya, ini di halaman pertama ada nama kita, ya. Setelah itu Bapak Ibu kita akan melakukan. Ya, jadi kalau misalnya saya join. Pertama kali saya join misalnya leader saya atau yang rekrut saya, oh gambar Umi tidak kelihatan. Gambar Umi tidak kelihatan. Sini nggak kelihatan, Mi. Umi dalam Sama kotak. saya kelihatan. Cantik. Sama Cantik saya gitu. kelihatan. Oh, kelihatan nggak? Kelihatan semua nggak? Kelihatan nih. Aduh, di Uti ada apa Umi tidak terlihati? Kelihatan Mi. Nah, di Uti udah ada, Ti. Uti sudah? Oh, Uti kayaknya ini Dari ada tadi gangguan kuliah sinyal. pengen melihat. Sekarang udah terlihat? Oh, di Uti belum terlihat. Ya, apanya? Ada hijab kayaknya di Uti ya. Ada hijab tidak bisa melihat ini. Coba Uti. Iya tuh di Bu Nina juga katanya belum, Ti. Ya udah sambil jalan ya, Ti ya. Sambil jalan ya. Mangga. Lanjut nih. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ketika kita akan belajar mengenai bagaimana mulai dari Bapak Ibu merekrut orang lain ya. Jadi setelah Bapak Ibu ketemu silaturahim maka orang itu join gitu ya. Nah, setelah join Bapak Ibu biasa setelah join kan sudah menyerahkan produknya gitu ya. Maka Bapak Ibu mulailah orang itu 7 langkah memulai. Yuk Bapak Ibu sekarang pastikan Bapak Ibu adalah orang baru. Ya, baru join, semuanya baru join. Maka Bapak Ibu melakukan 7 langkah memulai. Apakah semua sudah tahu bagaimana 7 langkah memulai? Boleh open mic-nya ya, kalau misalnya yang belum, apa sudah semua tahu mengenai 7 langkah memulai? Sudah semua tahu 7 langkah memulai? Boleh open mic, boleh dibuka mic-nya? Belum, Bu Haji. Belum. Baik. 7 langkah memulai, siapa nih yang bilang belum? Ada yang belum 7 langkah memulai? Belum ada gambar. Belum, Bu Haji. Belum ada gambar tuh, Umi. Waduh, gambar. Maksudnya gambar saya belum ada. Iya, betul. Cuman apa bertanda hijau saja Umi sebagai host. Layarnya nggak ada gambar Umi, nggak ada gambar apa, layar hitam begini. Ariza boleh dibantu ada beberapa yang tidak lihat gambar Umi, kenapa itu Coba Uti geser ke kiri deh. Kelihatan deh Uminya. Sudah aku geser ke kiri ke kanan. Karena ada gambarnya. Putih sinyalnya merah, Pak putih Samsiar. sinyalnya merah berarti sinyalnya kurang bagus. Oh gitu. Tapi dari tadi Kak. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut Umi, lanjut. Siap. Oke. Baik Bapak Ibu, dianggap Bapak Ibu semua kan sudah tahu ya. Maksudnya 7 langkah memulai gini. Apakah Bapak Ibu semua mitra di sini sudah tahu ID-nya masing-masing? Yang belum silakan tunjuk tangan ya sambil jalan kita. Yang belum silakan tunjuk tangan. Apakah Bapak Ibu dipastikan semua sudah tahu ID dan password-nya?
Ya, setelah Sudah, tahu ID Ibu. dan passwordnya, apakah Bapak Ibu sudah tahu cara membukanya di dalam handphone masing-masing? Ya, ini Umi sebut-sebutkan. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya di sini nggak sempat tunjuk tangan atau bingung, Bapak Ibu boleh langsung nanti menghubungi para PIC atau para leader sponsornya. Ya, kalau saya belum tahu tapi nggak mau tunjuk tangan di sini, nggak apa-apa. Ya, tapi saya sebutkan saja. Jadi pertama Bapak Ibu mesti tahu ID-nya masing-masing. Itu adalah toko Bapak Ibu. Itu adalah hak usaha Bapak Ibu yang diberikan dari PTB, sehingga Bapak Ibu harus tahu. Yang kedua, Bapak Ibu tahu passwordnya. Yang ketiga, Bapak Ibu tahu cara membukanya, sehingga Bapak Ibu tahu ini saya punya toko, punya usaha ya. Setelah itu Bapak Ibu kan PCA. Nah, ngapain setelah PCA? Bapak Ibu silahkan kirim testimoni kepada grup WA-nya bersama PIC-nya. Ya, misalnya nih Ibu Nurik dari Malang, silahkan testimoni boleh pakai video atau pakai tulisan di WA ke grup SSW 28. Ya, misalnya saya mulai join di PTB, ada keluhan misalnya tangan sering kesemutan. Alhamdulillah saya minum Habs Pro bersama kalsi berapa hari misalnya, alhamdulillah sekarang kesemutannya sudah berkurang atau sudah hilang sama sekali kesemutannya. Misalnya seperti itu. Ya, buat testimoni masing-masing. Setelah itu Bapak Ibu tentunya akan bergabung di grup WA di para PIC-nya, tentu ada di situ, boleh Bapak Ibu untuk berdiskusi, untuk menyampaikan fotonya pada saat misalnya ada home sharing atau Bapak Ibu sedang presentasi. Lakukan hal itu untuk sama-sama menyemangati para timnya. Ya, jadi bukan mengeser yang lain-lain. Ya, bukannya kita, lah masa Umi nggak boleh sih cuma ngeser gitu aja. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi agar Bapak Ibu semua termotivasi. Ya, jadi misalnya, alhamdulillah saya hari ini bertemu dengan Pak RW, lalu saya sharing mengenai bahayanya riba. Dan beliau ingin sekali umroh. Nah, saya presentasikan ada loh solusi umroh bersama sahabat karib. Bagaimana caranya? Bertaawun, PLBS bla bla bla, akhirnya beliau join karena tujuannya ingin umroh. Seperti itu ya. Nah, karena beliau punya pohon mangga depan rumahnya, maka salah satu produk yang diambilnya adalah fotosintesa misalnya. Lalu beliau karena ada keluhan di lututnya, beliau ambil ada Ekopiko, ada LVN kalsi, ada kolagen. Nah, seperti itu. Bapak Ibu, jadi sampaikan nanti akan menjadi inspirasi tim kita atau teman-teman kita yang berada di grup tersebut. Jadi jangan sepi aja. Begitu masuk yang di-share lain. Ya, jadi biasanya kalau belum ada orang yang melihat dan Umi yang melihat pertama di grup manapun 1 sampai 33 pasti Umi Alis juga hapus. Kenapa Bapak Ibu? Ini menjaga semua orang untuk tetap semangat, untuk tetap punya giroh, untuk tetap punya tujuannya jelas. Bersama BES akan memperbaiki kehidupan, lunas dari hutang riba, dan Bapak Ibu dapat segera berangkat umroh dan haji sekeluarga, punya kendaraan cash, punya rumah cash, dan mampu bersedekah kapanpun dan berapapun. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi tujuannya jelas Bapak Ibu. Grup itu dibuat untuk sama-sama saling memotivasi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Bapak Ibu terus melakukan training, seminar, dan melakukan presentasi. Nah ya, jadi 7 langkah itu sudah jelas. Nanti akan di-share lagi oleh para PIC-nya apa itu 7 langkah memulai yang paling tepatnya. Umi sudah kasih tahu garis besarnya bahwa Bapak Ibu harus tahu ID-nya, bergabung bersama grup dalam PIC-nya, lalu memberikan testimoni, lalu Bapak Ibu siap-siap untuk juga melakukan program 30 hari. Ya, Bapak Ibu. Nanti ada program 30 hari. Jadi Bapak Ibu udah tahu langkahnya. Setelah join itu tadi sudah PCA, sudah berikan testimoni sehingga Bapak Ibu punya cerita kepada orang lain. Lalu Bapak Ibu akan lakukan program 30 hari ya. 30 hari ini dimulai dengan menulis daftar nama. Duduklah bersama PIC-nya atau duduklah bersama sponsornya Bapak Ibu. Ya. Duduk
lalu bicarakan bahwa 1 tahun ini saya ingin meraih impian saya bersama SSW 31 misalnya, bersama SSW 28, bahwa saya ingin berangkat umroh Bu Fatimah. Nah, gitu sampaikan kepada PIC-nya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi ini Abi selalu sampaikan ada 4 solusi: solusi lunas utang riba, solusi umroh dan haji, solusi punya kendaraan, dan solusi punya rumah. Ya, nah ketika orang itu punya masalah belum umroh, maka kita berikan solusi biar dapat umroh melalui Best Corporation dan SSW ini. Atau belum punya kendaraan, kalau itu jadi masalah, maka kita berikan solusinya. Tetapi kalau kita tanya, Bu, Ibu masalah nggak punya mobil? Ya nggak apa-apa, saya mah ada Grab, ada ini, ya itu bukan masalah. Berarti kita jangan berikan solusi mobil karena tidak masalah ya. Jadi selalu sampaikan bahwa masalah akan jadi masalah ketika dipermasalahkan. Jadi Bapak Ibu jangan menawarkan memberikan solusi mobil kalau orang itu memang tidak punya mobil, tidak dimasalahkan, nggak apa-apa katanya. Banyak kok Grab, saya mah anteng aja naik Grab. Ya berarti bukan itu yang kita berikan solusi ya Bapak Ibu. Nah, program 30 hari setelah Bapak Ibu jangan mitra atau mitra baru kita atau reseller kita jangan dibiarkan bikin nama sendiri. Karena bertahun-tahun ternyata nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Ditanya belum nih, baru 60. Ketemu lagi sebulan kemudian katanya baru segitu juga. Ketemu lagi baru segitu juga ya. Cobalah duduk bersama, mungkin sponsornya atau PIC-nya bertanya lalu duduk bersama, lalu nanti diisi. Ya, diisi. Lalu setelah itu adakan home meeting bersama PIC, coba mengundang sama-sama Bapak Ibu. Misalnya nih besok mau seminar hari Selasa, Seninnya yang tidak bekerja, yang sudah full time di BES, itu coba duduk bersama sponsornya, coba mengundang. Ya, 10 orang minimal. Ya, cara mengundangnya kira-kira nanti saya akan tes dari salah satu orang di sini, siapa yang mau siap memberitahukan cara mengundang. Karena bukan mengundang tuh Bapak Ibu, saya pernah dengar beberapa dari orang-orang mitra, cuman besok ada seminar bagus, banyak nggak yang begitu? Ayo ikut, bagus banget. Nah itu bukan mengundang Bapak Ibu. Ya, mengundang itu Bapak Ibu akan tahu hot buttonnya. Misalnya, saya punya anak, susah banget nurutnya. Ya, begitu misalnya. Oh begitu, udah cerita-cerita ngalor ngidul Bu. Insya Allah kebetulan sekali nih, besok 2 hari lagi, hari Selasa, itu akan ada silaturahim, salah satunya membahas bagaimana caranya anak nurut sama orang tuanya. Nah, salah satu pembicaranya ada di sana. Nanti Ibu akan konsultasi dengan beliau. Nah, siapa itu presenternya? Atau mau ditemukan Umi atau mau ditemukan siapa orang ini? Ya, sehingga pada oh gitu, ya. Ibu mau saya punya undangan hanya 2, Bu. Kalau Ibu oke, waktunya dan Ibu mau sekali, maka 1 undangannya buat Ibu. Ya, jadi mengundang itu adalah sesuai dengan kebutuhannya, bukan besok ada seminar bagus, itu gimana, pokoknya bagus banget deh. Nanti itu banyak orang yang udah dapat mobil, udah apa. Kalau itu bukan kebutuhannya dia, bagi dia tidak bagus. Ya, jadi menghubungi 10 orang per hari. Jadi setelah menulis daftar nama, menghubungi 10 orang per hari. Dihubungi buat apa? Dihadirkan ke seminar, ataukah mau dibawa ke home meeting, ataukah Bapak Ibu mau langsung nanti di quick plan sendiri. Ya, itu dihubungi 10 orang per hari. Jadi kalau Bapak Ibu disiplin melakukan ini, maka Bapak Ibu hasilnya nanti sebulan selesai C20-nya ya. Nomor 3, membuat janji tadi teleponan ya. Janji ketemunya tidak menjelaskan di telepon Bapak Ibu, hanya janji ketemu besok saya besok mau ke arah Bambu Apus. Ya, kalau nggak salah Umi Kalsum rumahnya di situ ya. Ya, besok saya mampir jam 2. Umi ada di rumah misalnya. Ada, baik, saya akan mampir ke situ, udah lama nih nggak ketemu. Nah, itu janji temu Bapak Ibu. Ini salah satu janji temu. Ya, janji temu bukan
untuk menjelaskan di telepon, hanya janjian ketemu. Ingat-ingat, janji temu adalah janji untuk bertemu. Ya. Nomor 4 mengundang. Tadi mengundang one on one, ya, mengundang one on one atau mau ke seminar. Diajak ke seminar. Nomor 5 mendampingi dan belajar di seminar. Jadi ketika di seminar Bapak Ibu yang mengundang itu juga harus mendengarkan di belakang, nggak usah didampingi banget, boleh di belakangnya. Saya di belakang ya Bu, silakan Ibu di sini karena ini untuk para undangan khusus ya. Ini sudah di-reserve para undangan baru khusus. Jadi saya agak di belakang, tidak apa-apa gitu. Jadi di belakang dilihat undangannya itu khusyuk atau tidaknya, dan Bapak Ibu perhatikan juga yang sedang memberikan seminar di depan. Kemudian habis membawa ke seminar, maka Bapak Ibu pada saat selesai nanti mungkin biasanya langsung NBT. Bapak Ibu kan sebelumnya itu boleh mengisi formulir. Nah, pada saat mengisi formulir ini Bapak Ibu jangan suka bertanya begini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang sering gitu? Ada yang mau ditanya lagi, itu namanya cari lubang buat kejeblos sendiri. Ya, jadi kalau habis seminar bilangnya, Bu, boleh, tadi sudah jelas semua, silahkan Bu, saya bantu isi formulirnya. Saya bantu isi formulirnya, ya, langsung dibantu. Kalau sebentar Bu, ya ada apa Bu, sebentar. Ya, saya mau tanya suami dulu, misalnya ada ya, saya tanya suami dulu. Oh begitu. Nah nanti sambil itu untuk handling objection selanjutnya ya, maksudnya kita menangani keberatan-keberatan. Maksudnya bertanya gimana Bu, boleh nanti saya bantu untuk mau bertemu suami atau seperti apa. Kenapa? Karena tentunya Bapak Ibu tanya, apakah setiap membeli sesuatu atau ibu pernah arisan tidak? Kalau arisan bilang suami tidak. Apakah punya uang yang disisihkan setelah belanja dan itu boleh ibu gunakan apa saja? Nah, ini niatkan untuk berangkat umroh bersama suami dan anak-anak. Ya, belanja ini niatkan untuk bisa berangkat umroh misalnya ya. Nah, jadi segerakan untuk mengisi formulir Bapak Ibu. Kemudian tadi menguasai teknik closing, mengadakan home sharing dan home meeting, itu program 30 hari. Ya, jadi setelah orang itu join, maka bantu langkah-langkah program 30 hari sehingga di dalam 30 hari minimal sudah ada 10 closing Bapak Ibu. Nah, nanti boleh bertanya ya. Berikutnya kita akan lihat dulu blueprint program reward 1 tahun. Ini ada Bapak Ibu yang sering Umi, kalau yang sudah ketemu Umi, biasanya Umi kasih garis, ya, kasih garis. Itu pertama menjadi reseller. Langsung setelah itu SC20, ya, sponsori 5 kiri 5 kanan, boleh ambil paket keluarga, boleh ambil paket eksekutif, boleh ambil paket priority. Maka menjadi SC20. Lalu setelah itu Bapak Ibu siklusnya SC20 itu akan melahirkan SC20 berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang SC20 yang ada di sini, tolong dilihat di diagram membernya. Di kirinya siapa, di kanannya siapa. Yang pekan ini atau bulan ini Bapak Ibu akan bantu menjadi SC20 menerima estafet kepemimpinan Bapak Ibu. Ya, ini siklusnya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah SC20, maka Bapak Ibu jangan pakai KB. Bapak Ibu harus cepat melahirkan lagi SC20. Ya, dipilih siapa? Ketika memilih Bapak Ibu duduk lagi berdua, misalnya saya ketemu Bunda Rahma. Bunda Rahma, saya alhamdulillah sudah lulus SC20, maka berikutnya saya memilih Bunda Rahma untuk lulus SC20. Apakah Bunda Rahma bersedia? Nah, misalnya seperti itu. Kalau iya siap, baik, kita buka buku program 30 hari. Duduklah dengan Bunda Rahma, buatlah daftar namanya, mulailah bareng-bareng mengundang, mulailah menuliskan daftar nama itu, lihat FAST-nya. Maka kalau yang FAST-nya tidak terlalu tinggi, poinnya hanya 1,
ya, maka boleh untuk latihannya Bunda Rahma. Bunda Rahma melakukannya quick plan sendiri. Nah, sebelum quick plan sendiri, maka saya sebagai SC20-nya, saya akan melatih Bunda Rahma mengetahui atau memahami SC20 sampai memahami quick plan sampai beliau mampu menjalankan atau menyampaikan quick plan tersebut. Ya, menyampaikan quick plan tersebut. Maka Bunda Rahma akan melakukan quick plan kepada yang nilai FAST-nya di bawah 6. Ya, di bawah 6 bahkan di bawah 5. Nggak apa-apa sendiri untuk berlatih. Jangan nggak usah ada harus closing, nggak usah. Sampaikan saja quick plan-nya. Nah, Bapak Ibu di sini sudah paham quick plan semua ya. Semoga sudah paham. Nanti kalau belum maka akan di-share lagi mengenai quick plan yang very quick, yang sangat cepat, quick plan yang cepat ya. Sehingga Bapak Ibu tidak usah harus jelas sekali, tapi tahu bahwa alurnya itu dari mulai berniat hijrah bersama komunitas anti riba, lalu bekerja sama dengan Best Corporation, lalu Best Corporation itu punya visi dan misinya apa, motonya apa, menjalankan bisnisnya dengan PLBS, karena PLBS maka ada produk. Ya, ada produk yang diperjualbelikan. Lalu kenapa PLBS? Karena sudah disertifikasi oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Lalu produknya ini ada 4 kategori besar, ya, ada 4 kategori besar. Setelah itu bagaimana mereka bergabungnya, ya, bagaimana caranya untuk bergabung bersama komunitas anti riba ini menjadi solusi yang 4 tadi. Lunas hutang riba, pergi haji dan umroh, punya kendaraan, punya rumah, gitu, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana caranya? Dia hanya belanja, diberikan hak usaha, lalu ada 14 potensi income di dalamnya, lalu mampu membeli motor, mobil besar atau Pajero, dan rumah 1 miliar. Nah ya, jadi quick plan-nya mesti paham tuh, tadi konsep seperti itu. Nah, dan sudah dijelaskan bagi Ibu atau Bapak yang dari mana yang lebih menarik. Ya, tentunya itu harus memberikan solusi dan harus menarik buat dia apa keinginan beliau yang kita presentasikan itu mesti paham. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maka setelah duduk bersama dan Bu Rahma mau betul-betul SC20, maka di guidance tadi program 30 hari mampu melaksanakan atau memberikan quick plan. Lalu apalagi yang FAST-nya tinggi maka akan dibawa ke seminar atau ditemani oleh leadernya. Nah, leader Ibu Rahma siapa? Misalnya ada Ibu Lilik. Oh, kayaknya ini kalau sama Bu Lilik nggak kena ini. Harus Pak Faisal sama Bu Lina. Maka akan ditemukan dengan Pak Faisal Bu Lina. Oh, ini kayaknya harus sama Umi Elis, sama Abi. Harus ketemunya di seminar. Maka dibawanya ke seminar. Maka Bapak Ibu harus tahu mengklasifikasi. Bukan kita membedakan orang, tapi mengklasifikasikan orang ini relate-nya dengan siapa. Oh, kenapa Abi merolling para presenter. Oh, presenter besok misalnya Uti Haja Kartina. Bapak Ibu harus tahu background beliau apa. Oh, beliau itu dosen, beliau itu bidan, beliau itu pemilik klinik, beliau itu juga dosen di kebidanan, master juga. Nah, Bapak Ibu pahami dan bawa orang-orang yang kira-kira relate dengan beliau. Ya, jadi itu untuk edifikasi. Nah, berarti di bawah ya sudah. Nanti Bapak Ibu belajar follow up. Follow up itu misalnya orangnya sudah join tapi kok nggak mau pergi ya. Nah, itu diingatkan lagi bahwa apa niat awal join di PT BES. Ya. Sebetulnya hanya muter seperti itu. Maka nanti dengan melaksanakan program 30 hari, Bunda Rahma sudah jadi SC20. Berikutnya Bunda Rahma memilih lagi orang di dalam timnya yang akan dicetak menjadi SC20, wawancara lagi Bapak Ibu. Maukah beliau dibantu? Bunda Rahma ini dalam 1 tahun fokusnya mau apa? Oh, 1 tahun ini beliau mau nyampe di Star Ambassador. Maka langkah-langkahnya sudah jelas. Melahirkan SC20 dan nanti beliau sampai di SC 150, lalu duplikat 2 di kiri SC 150, 2 di kanan, maka beliau menjadi Star Ambassador. Ya, seperti itu. Dan lakukan berulang-ulang. Bapak Ibu mesti punya bahannya.
Bahannya adalah orang-orang yang kita peduli bahwa orang ini akan kita bantu untuk meraih impiannya. Nah, ya jadi cetakannya adalah mengulang mencetak SC20 karena kalau SC20 diulang, maka akan naik menjadi SC150. SC150 lebih makin ke atas sebetulnya lebih mudah lagi karena setelah SC150 maka jadikan ada duplikat diri seperti kita SC150 2 di kiri dan 2 di kanan, otomatis naik SC150 atau Star Ambassador. Ya, hanya mengulang terus siklus yang tadi, maka Bapak Ibu nanti akan capai di Luxury Ambassador. Mungkin dari Umi segitu dulu agar nanti untuk dibuka tanya jawab. Terima kasih, Umi kembalikan kepada Ibu Saza Umi Kalsuminangsi MA. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Umi Haja Elis Ratnasari. Materinya sangat padat sekali. Silakan Umi, persilakan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan disebutkan namanya dan dari SSW berapa. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya ataupun bisa melalui tulisan di kolom chat. Nah, ini kita lihat di kolom chat. Ya, belum ada yang bertanya. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada 101 orang yang hadir. Masya Allah. Masya Allah. Oh, luar biasa. Yang hadir pada malam hari ini banyak sekali ya dari berbagai tim ya SSW. Ya, silakan Bapak Ibu ya, jangan ragu dan bimbang, segerakan. Silakan bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas ya Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini di kolom chat belum ada ya yang menuliskan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang dari Hong Kong mungkin nih, dari Hong Kong Bu Natia. Nah, Bu Natia, silakan Bu Natia yang dari Hong Kong. Ini ada tulisan dari Abi tentang 4 solusi. Solusi 1, solusi lunas hutang riba. Yang kedua, solusi punya kendaraan dan rumah cash. Yang ketiga, solusi bisa umroh dan haji. Yang keempat, solusi bisa bangun aset tanpa hutang dan riba. Luar biasa, ini ada chat dari Abi Haji Masturi Firmansyah. Silakan rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini. Ya, banyak sekali di sini. Silakan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Atau mau sharing-sharing apa yang sudah dilakukan dengan leadernya untuk program 30 hari atau program 7 langkah untuk memulai. Silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Umi tadi kayak ini mau nanya yang program 30 hari itu Umi. Tadi kayaknya saya masih kurang jelas gitu. Itu gimana? Maksudnya seperti apa itu Umi? Baik. Baik, Ibu saja langsung ya. Ya, Umi. Ya. Ini suaranya Bu Staja kemana nih? Terlempar apa ya? Terdengar, Mi? Oh iya. Baik ya, Umi Alis lanjutkan. Jadi Ya. program 30 hari itu Mbak Natia, anggap kita ini baru masuk nih. Atau Mbak Natia baru menjoinkan orang. Seperti kemarin, mungkin ada Ibu Gemini, Ibu Emi ya. Atau siapa yang baru di timnya Mbak Natia, maka Mbak Natia sampaikan apakah beliau siap untuk dibantu dalam program 30 hari. Jadi hari ini saya join, saya mitranya Bu Natia misalnya, saya join hari ini, lalu Mbak Natia akan ajarkan kepada Umi 7 langkah memulai.
Ya, jadi diajarkan Umi, ini adalah ID Umi, kita buka, ini passwordnya. Ya, kemudian saya buka, setelah itu Umi akan digabungkan di grup SSW 25. Nah, buat Mbak Natia seperti itu, menyampaikan ke Umi, SSW 25, lalu Umi silahkan pakai produknya, nanti setelah dipakai, Umi berikan testimoni dalam grup. Kalau Umi masih malu-malu, boleh kirim ke saya. Begitu Mbak Natia sampaikan. Misalnya saya menggunakan kolagen, setelah menggunakan kolagen, badan yang biasanya rasanya mungkin ngerentek kok sekarang lebih segar misalnya. Nah, seperti itu sampaikan testimoni itu. Lalu sampaikan juga program-program yang ada di SSW, bahwa kita berada di Hong Kong, jauh dari leader kita grup di SSW, tetapi alhamdulillah SSW ini punya program online. Ya, kalau kita mau mengajak orang baru untuk mengetahui programnya di Smart Synergy World, maka kita ajak di seminar hari Jumat. Ya, jadi ada seminarnya gitu. Sampaikan ada seminarnya, boleh mengundang orang-orang yang punya tujuan, misalnya pengen berumroh, pengen berhaji, pengen memiliki kendaraan, membelinya dengan cash, pengen punya rumah dengan cash, pengen persiapan pensiun. Nah, itu adanya Jumat malam. Setelah itu, kalau ingin mempelajari produk-produknya, ikuti training Rabu malam. Nah, untuk mengembangkan, bagaimana mengembangkan bisnisnya, bagaimana keliderannya, bagaimana tahap-tahapannya, ikuti hari Senin malam, yaitu Business Development Program. Ya, jadi ada program untuk membangun bisnis setiap Senin malam. Jadi sudah lengkap. Kalau Mbak Natia sampaikan, maka itu adalah program-program kita. Jadi kita akan lulus menjadi Luxury Ambassador dimulai dari kita PCA. Lalu ikuti program 30 hari. Lalu Mbak Natia langsung kasih arahan mengenai program 30 hari. Mbak Natia sudah terima ya bukunya waktu dikirim dari sini ya? Iya, sudah. Nah, duduk berdua dengan mitra barunya, lalu buka list daftar nama. Mbak Natia buka list daftar nama, lalu bareng-bareng menuliskan nama. Ya, menuliskan nama. Begini kalau misalnya Bapak Ibu bingung menuliskan nama, pertama lihat nama-nama yang ada di HP. Nama-nama yang ada di HP biasanya dikenal nggak Mbak Natia? Iya, dikenal. Kenal. Oke, tuliskan semua nama yang ada di HP. Kira-kira nama yang di HP Mbak Natia ada berapa? Ada 500 lebih. Masya Allah, 500 kalau closing 10% itu udah 50. Ya, jadi 500 itu pindahkan ke dalam buku. Kalau di sini kan Abi menulis daftar namanya tuh hanya 200. Di buku ini 200 sehingga boleh ditulis di buku khusus lagi untuk daftar nama. Kenapa harus ditulis di buku? Karena pada saat Bapak Ibu hanya ada di HP, kalau HP-nya diganti atau HP-nya hilang, maka hilang semua aset daftar nama. Oleh karena itu dipindahkan. Setelah dipindahkan, ada tulisan domisili. Di buku ini ada domisilinya di mana, latar belakangnya apa, nomor HP-nya, lalu ada kriteria. Bapak Ibu di kriteria itu, silakan dibuka kalau yang megang, itu di halaman 22 contohnya ya. 22 itu udah 101 ya. Bentar, mulainya daftar nama itu dari halaman 101. Sebentar. Dari halaman 14. Ya, halaman 14. Nah, itu ada kriteria FAST. F itu adalah singkatan dari financial atau keuangannya. Ya, jadi pada saat menulis daftar nama, kosongkan dulu pikiran kita dari gini, ini orang join nggak ya? Ini orang mau nggak ya kalau saya tawarin? Nah, itu hilangkan dulu. Jadi betul-betul di pikiran kita hanya menulis daftar nama. Tulis semua nama yang kita kenal, tulis saja. Ya, setelah ditulis baru Bapak Ibu di kotak-kotakan kriterianya. Keuangan F itu finansialnya gimana? A itu adalah ambisinya. Orang ini
punya ambisi nggak untuk mencapai sesuatu gitu ya. Kemudian supelitas, ya supelitas, supel nggak ini, lebih mudah nggak bergaulnya gitu ya. Kemudian T itu belajar. Orang ini mau belajar enggak? Itu setelah ditulis daftar nama. Jadi baru dikelompokkan. Ya, setelah Bapak Ibu udah nulis nih daftar namanya, maka Bapak Ibu mulai mengundang. Ada U di situ undang. Nah, nanti akan ketahuan Bapak Ibu udah ngundang berapa. Makanya Abi sering nanya, berapa yang sudah diundang? Karena Bapak Ibu sudah mencek checklist U. Yang ada di U itu di checklist sudah ada berapa dari daftar nama Bapak Ibu. Lalu P itu sudah dipresentasi. Berapa orang yang sudah dipresentasi, baik di seminar ataupun one on one. Mbak Natia mungkin ketemu nih Mbak Gemini, lalu Mbak Natia langsung presentasi, join. Maka di checklist di P sama J, di presentasi dan join. Ada lagi S itu berarti ikut seminar. Ya, maka nanti akan selesai lembaran demi lembaran, maka Mbak Natia akan mulai melihat, oh ternyata 100 nama yang sudah saya undang itu sudah join loh 15 orang. Nah, yang sudah join nanti kasih stabilo warna hijau, misalnya seperti itu Mbak Natia. Lalu nanti adakan home sharing, seperti Mbak Natia selalu mengadakan, luar biasa loh Mbak Natia ini di Hong Kong selalu mengadakan apa namanya itu ya, bukan home sharing, bukan di rumah, beliau sharingnya itu di ini ya, di taman di Hong Kong loh, Masya Allah. Taman sharing berarti ya. Di taman di Hong Kong itu beliau berkumpul bersama teman-teman yang bekerja di sana dan beliau melakukan presentasi Bapak Ibu. Dahsyat ya, dahsyat. Semoga nih beliau segera nih new ambasadornya ya. Nah, jadi Mbak Natia setelah itu di home sharing lalu Mbak Natia follow up lagi, kemudian ulang lagi ada mitra baru, Mbak Natia ulang lagi dari 7 langkah memulai, lalu masukkan lagi ke program 30 hari, maka orang itu akan lulus SC20, atau namanya SC20 itu sudah sponsori 5 di kiri, 5 di kanan. Maka ketika ada 10 orang yang masing-masing mensponsori 10, Mbak Natia udah poinnya 100 kiri, 100 kanan. Ya, jadi bagaimana setiap orang memeras dirinya sendiri mampu mensponsori 10 orang. 5 di kiri, 5 di kanan. Ya, kan itu sangat simpel sekali loh. Sampai luxury hanya membantu orang itu 5 di kiri, 5 di kanan. Bagaimana mereka mampu peduli kepada 10 orang yang siap dibantu untuk umroh dan haji. Ya, itu Mbak Natia. Terima kasih. Baik, terima kasih Umi Haja Elis Ratnasari. Sudah jelas ya Bu Natia. Selanjutnya ini ada dari Ibu Lia, PIC SSW 32 ingin sharing. Silakan Ibu Lia. Baik, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada founder SSW Abi Haji Masuri Firmansyah dan co-founder Umi Haja Elis Ratnasari. Dan kemudian terima kasih kepada Ustazah Umi Kalsum yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit ya. Dari awal bergabung, saya melakukan dan mengerjakan apa yang diajarkan oleh founder dan co-founder SSW, yaitu membuat daftar nama. Bahkan di awal bergabung membuat daftar namanya sampai 300 daftar nama, kemudian habis bikin lagi. Sampai sekarang pun masih bikin daftar nama beserta FAST-nya gitu. Dan kemudian rutin juga melakukan home sharing, kemudian home meeting sebulan sekali untuk tim-tim SSW 32. Nah, kemudian alhamdulillah pada siang tadi kita melakukan home sharing. Subhanallah, respon dari
calon reseller kita, yang alhamdulillah besok pada siap hadir di Aduh, PS. pinter. Makasih ya, Bang. Iya, Dan anak yang tak pinter. kalah Dulu luar ya. biasa, Ya, sebentar ntar monterin ya. Iya. Tutup. dan yang tak kalah luar biasa, tadi sore saya mendampingi Pak Kasbianto dari mitra kita di SSW 32, yaitu kita prospek ke sebuah keluarga yang notabene luar biasanya satu keluarga itu tunanetra ya, maaf tidak bisa melihat gitu Umi. Ya. Di situ luar biasa ada tantangan tersendiri karena kan beliau memang semuanya tidak bisa melihat satu keluarga, jadi untuk memperkenalkan produk juga diraba-raba gitu, ini kolagen, ini Bimek gitu. Untuk testimoni produknya ada Bu Ojah juga, kami bertiga tadi prospek. Melewati kebun bambu, kebun-kebun lah gelap pokoknya. Luar biasa beliau bergabung dan besok siap hadir di GWS. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Yang membuat saya terkesan adalah dengan beliau yang kondisi satu keluarga tidak bisa melihat indahnya alam, melihat luar biasa ya, pokoknya semuanya beliau bilang gelap gulita gitu. Itu masih mau hadir di seminar. Bagaimana dengan kita yang luar biasanya Allah ciptakan sempurna gitu. Itu yang membuat bulu kuduk saya merinding bahwa harus lebih bersemangat lagi dalam melakukan aktivitas PTBS. Jadi kepada siapapun kita berdakwah dimanapun, insya Allah Allah selalu bersama kita sampai kita sukses bersama di PTBS. Mungkin hanya itu aja Umi sharingnya. Iya, luar biasa ya, Masya Allah. Itu aja Umi gitu. Ya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Ibu Jenderal Lia, PIC SSW 32. Sharingnya sangat luar biasa. Selanjutnya ini ada pertanyaan Umi Haja Elis Ratnasari dari Ibu Febri dan Bapak Khairil SSW 31. Assalamualaikum Umi Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Febri mau tanya, jika ada yang ambil hanya satu hak usaha, setelah dapat yang 1 miliar, apakah masih dapat yang bonus pasangan 100.000-nya? Terima kasih Umelis. Silakan dijawab Umi. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali nih ya. Tadi sebelumnya menanggapi dulu Ibu Lia ya, yang sudah sharing. Tadi beliau juga sudah telepon ke Umi. Masya Allah, Bapak Ibu, dalam menjalankan bisnis di BES ini, Bapak Ibu akan lebih banyak bersyukur dan Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang Allah perlihatkan kepada kita dan kita makin banyak bersyukur dan makin mau banyak berbagi Bapak Ibu, karena di depan kita banyak orang-orang mungkin tadi yang diberikan kelebihan tidak mampu melihat tapi hatinya sangat tajam ya, join di BES, sementara banyak orang yang Allah berikan kelebihan melihat masih mencibir dalam arti memandang sebelah mata usaha ini. Jadi banyak hal di luar ilmu kita Allah berikan hal-hal hikmah. Ya, hikmah apa yang harus kita pelajari sehingga Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang luar biasa seperti tadi ya. Saya yakin Bu Lia terus bergerak bersama timnya satu persatu, maka nanti akan indah pada waktunya beliau terima hadiah dari Allah melalui PTBS Star Ambassador, Big Ambassador, maka akan terasa luar biasa ya. Sabar terus berproses, maka sebuah permata akan menjadi permata dengan gesekan, dengan pukulan dan lain sebagainya, maka akan lebih indah jadinya ya. Itu. Selamat Bu Lia yang selalu semangat dan memberi semangat kepada tim khususnya SSW 32 dan umumnya SSW kita semua. Nah, berikutnya yang dari Ibu Hajah Febri dan Bapak Khairil Anwar, kalau kita join basic Bapak Ibu ya, kita luar biasa PTBS ini memberikan
kesempatan yang sama kepada kita semua dengan uang 2.600.000 sudah boleh memulai bisnis yang luar biasa. Jadi andai kata nih orang hanya punya 2,6 juta Bapak Ibu. Nah, didengarkan dan dimasukkan nih ke dalam hati ya. Hanya punya 2,6 juta. Lalu mendapatkan produk 14 ya. Karena nggak punya modal lagi, hanya segitu-gitunya. 4-nya dipakai PCA, pakai cerita ajak. Maka 4 produknya dipakai. Lalu yang 10-nya dijual. Karena saya uangnya segitu-gitunya, gitu ya misalnya. Nah, jadi saya punya uang lagi nih. Kembali lagi mungkin uang tadi saya pinjam dari saudara. Jadi saya kembalikan uangnya. Nah, saya sudah pakai produknya. Lalu saya belajar presentasi, Bapak Ibu. Saya belajar presentasi, malam hari saya berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan saya orang-orang yang menurut Engkau harus dibantu, dan saya akan mempresentasikan dan silaturahim, maka semoga dibukakan pintu hatinya, dimudahkan untuk saya menjoinkan beliau untuk berumroh bersama Best Corporation ini. Lalu saya presentasi, ketemu orang-orang yang sudah saya laporkan malam harinya pada Allah, lalu orang itu join. Mulailah saya punya uang, Bapak Ibu. Ya, mulailah punya uang. Ada yang basic, masuk 400.000, basic lagi 450.000, ada lagi yang reguler, ada yang bisnis. Nah, ketika saya sudah mencapai 100 pasang, maka saya akan diberikan new ambassador. Dan sebagai new leader entrepreneur, saya mendapatkan 1 juta dan mendapatkan 20 juta dari new ambassador untuk membeli motor cash, Bapak Ibu. Ya. Lalu berjuang lagi, saya melahirkan lagi SC20 dan saya duplikasikan lagi orang untuk menjadi seperti saya, 100 kiri, 100 kanan. Maka terus ada 2 di kiri, 2 di kanan, maka saya menjadi star ambassador. Maka posisi saya sekarang 300 kiri, 300 kanan. Ya. Ketika new leader, PTBS masih beri kesempatan kepada saya untuk tetap punya 1 saja basic, belum bertambah. Ya, karena uang bonus-bonus saya mungkin masih untuk bayar utang, contoh begitu ya. Begitu misalnya nih. Nah, terus saya sudah mendapat mobil nih 150 juta. Maka tentunya Bapak Ibu, karena saya sudah tahu nanti akan mencapai 750 pasang, saya akan dinobatkan atau diberikan jabatan sebagai star leader atau star distributor, maka saya minimal sudah ambil paket bisnis. Ya, jadi tadi tidak mungkin kalau saya mau ambil potensi rezeki melalui prestasi yang new leader, star leader, bronze leader, silver leader, tidak mungkin seseorang tidak akan di-upgrade, Ibu Haja Febri. Tapi kalau misalnya, Umi gimana orang itu nggak mau upgrade, mau basic aja sampai luxury, ya monggo, berarti untuk jabatan-jabatan itu uangnya tidak dapat diambil. Ya, karena itu ada syaratnya. Kalau untuk mendapatkan star leader, bronze leader, silver leader. Jadi star leader minimal paket bisnis, bronze leader minimal eksekutif, silver leader minimal sudah priority. Ya, tapi misalnya saya nggak mau, pokoknya saya mau paket basic aja terus. Ya, berarti tidak dapat itu. Tapi luxury tetap. Luxurinya bisa didapatkan, big ambassador bisa didapatkan gitu. Tapi untuk prestasi tidak didapatkan. Tapi kalau bonus pasangan gimana Umi Elis? Bonus pasangan terus diberikan. Ketika seorang sudah star ambassador, ada syarat Bapak Ibu ya. Star ambassador itu harus RO pribadi. Kenapa harus RO pribadi? Karena sudah menjadi star ambassador, sudah menikmati dari perusahaan 150 juta. Jadi paling tidak masa iya nggak pakai produknya. Maka setiap bulan minimal belanja 2 produk saja yang akan dipakai oleh keluarganya gitu ya. Atau dirinya sendiri. Jadi hanya 350. Bagaimana kalau tidak? Maka di bulan depan tidak akan mendapat bonus pasangan. Kalau tidak repeat order. Bagi star ambassador. Kalau new ambassador belum ada kewajiban, apalagi mitra tidak ada kewajiban. Yang mulai ada kewajiban adalah star ambassador yang sudah diberikan rezeki melalui PTBS, yaitu mobil cash senilai 150 juta.
ke atas ya. Nah, itu adalah syaratnya. Kalau tidak, maka tidak dapat bonus pasangan dan tidak mendapatkan royalti ya. Itu mungkin Ibu saja, Ibu Haja Febi. Baik, terima kasih. Sudah jelas sekali. Ya Bu Febri dan Bapak Fadil. Sudah jelas ya Bu ya? Alhamdulillah, luar biasa. Bapak dan Ibu Haji ini keren banget ya. Luar biasa. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Semakin banyak nih ya ilmu yang kita dapatkan dari Umi Haja Elis Ratnasari. Selanjutnya ada Ibunda Hajah Uti Kartina mau bertanya, silakan Uti. Silakan Uti. Sinyalnya Uti. Uti kemana Uti? Nah tuh, Uti belum buka mic-nya. Iya, lupa suka begitu. Umi, barangkali ini bentuknya seri atau nanti memang juga mungkin ada arahan gitu ya. Jadi teman-teman bahwa jatuh bangun gitu, alhamdulillah jatuhnya sekedar aja gitu ya. Sinyalnya hilang-hilang ya Mi? Nah ya sekarang jelas sudah. Suara saya? Jelas. Oke. Padahal nggak ada tanda Mi jelas atau nggak jelas, itu saya ngomong terus gitu ya. Jadi ini berbagi cerita saja, nanti tetap minta arahannya Umi seperti apa. Ibu Bapak yang berbahagia bahwa saya bergabung cukup lama. Kemudian merekrut juga cukup lama. Jadi ini tim saya SSW 17 ini tertidur kelewat lama. Puji syukur kemarin 24 September kami hadir di Serang. Ya, sambil menengok tim atau mitra-mitra Serang. Assalamualaikum Bu Rohajati hadir kayaknya malam ini, tapi entah kayaknya nggak bisa bersuara. Suara Umi tadi belum kedengeran, nah gitu ya. Yeah. Saya bisa menghadirkan mitra lama kita yang tadinya itu sangat sudah menjadi tetapi belum bisa baik mengikuti atau menerima gitu ya, baik itu pembelajaran, kerendahan hatinya juga kayaknya belum bisa menerima ya. Nah begitu kemarin hadir, kemudian mendapatkan Umi Elis berbicara, Abi Masturi memberikan waktu NBT gitu, kayaknya beliau bisa menerima. Jadi sedikit demi sedikit, ya itulah jatuh bangun saya gitu ya, membina mitra yang sudah tergabung lama sekali tetapi belum respon terhadap baik itu produk maupun perusahaan. Nah, dari kesekian lama alhamdulillah mulai respon. Nah, mudah-mudahan juga sedang mempelajari. Bahkan sudah langsung minta buku roadmap-nya ya. Nah, nih. Yeah. Roadmap-nya ini sudah minta, artinya sudah siap untuk belajar bagaimana Abi menyampaikan. Dan juga terima kasih Ibu Mia dan Pak Haji yang sudah mengundang kita ya dengan bakso ikannya gitu. Membekali kita sampai Bekasi. Nah ini perjalanan saya begitu lamanya punya mitra tertidur sampai kita selimuti gitu ya, enggak bahasanya dilulu tapi nggak ngerti dilulu, malah tidur pules gitu ya kita selimuti. Nah alhamdulillah dengan pertemuan kita yang memang kita harus menyempatkan untuk hadir di mitra kita yang jauh di sono gitu. Alhamdulillah kelihatannya sih ada sinar terang gitu Umi ya. Mudah-mudahan yuk teman-teman juga jangan bosen. Saya mah kalau dikata Abi kapan kesuwen biarin, yang penting sukses kan begitu ya Mi ya. Padahal juga gergetan hati ini gergetan kapan gitu ya. Teman-teman yuk jangan bosen, jangan patah semangat ya, walaupun kadang-kadang begitu. Tetap semangat insya Allah. Nah arahan Umi seperti apa? Terima kasih Umi, monggo Pak Surji.
Terima kasih. Terima kasih Umi dan Umi Iya. Kalsum. Sukses selalu. Ya, terima kasih Haja Uti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. langsung Umi Haja Elis Ratnasari, silakan. Baik, Uti Haji, terima kasih. Masya Allah. Ini memang ibu dosen ini. Ibu bidan senior saya ini. Masya Allah. Jadi begini Uti, di dalam menjalankan Base Corporation Syariah ini bersama SSW diperlukan namanya kesabaran. Jadi kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, berarti belum sabar. Karena sabar itu tanpa batas, makanya diberikan pintu surga khusus bagi orang-orang yang bersabar. Amin, Jadi amin, amin. sabar itu bukan nungguin, tapi sabar itu mensegerakan. Ya, sabar adalah mensegerakan. Jadi kalau dibilang ayo cepet, nah itu sabar, bukan sabar dong. Sabar itu bukan lelet ya, jangan kebalik-balik. Sabar itu bersegerakan. Ya, apa-apa disegerakan. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan mitra, diulang-ulang lagi memang bolak-balik itu kembali lagi mengingatkan impiannya. Untuk apa sih join bersama PTBS ini? Ada harapan apa? Waktu kok pertama kali kok mau bergabung bersama PTBS, harapannya apa? Oh, mungkin harapan awal saya mau pakai herbalnya saja biar saya sehat. Nah, selain itu PTBS memberikan sebuah peluang usaha yang hasilnya mampu memberikan orang untuk pergi umroh. Apakah Bapak Ibu sudah berumroh? Apakah Bapak Ibu punya anak-anak yang masih kuliah? Apakah Bapak Ibu punya impian apa yang belum dicapai? Ya, sehingga ini pertanyaan-pertanyaan ini akan terus bergulir bagi mitra baru dan mitra yang sempat ketiduran. Diulang lagi dengan pertanyaannya dengan hati, bukan seperti wawancara ketika orang mau masuk kerja. Jadi dengan hati, misalnya dengan Bu Fatimah Nursyam. Bu Fatimah mungkin masih punya impian, apa sih impiannya sampai saat ini, apa sudah tercapai semua, itu misalnya. Ada begini, kira-kira mau dicapainya berapa tahun ke depan. Nah itu berdua, ya. Jadi dengan mitra itu ya berdua, harus dari hati ke hati. Ya, jadi kalau ketemu dengan orang yang sukses sekali, mungkin Bapak itu kok udah kelihatannya saya loh, udah sukses sekali loh Pak. Apakah masih ada Pak impian Bapak yang punya impian besar kah Bapak sampai saat ini? Saya pengen belajar nih dari Bapak yang sudah sukses. Ya, jadi mungkin kan kadang-kadang teman-teman semua yang di sini nih, para mitra atau leader, ketemu orang yang di atas bingung, ketemu yang di bawah juga bingung karena katanya nggak bisa bayar, betul nggak? Iya, betul. Ketemu yang di bawah bingung mau join katanya nggak ada uangnya. Lawang salah dewe, kenapa presentasinya kayak nggak ada uang? Saya kan begitu. Jadi pertama tujuan Bapak Ibu mau ngapain? Kalau yang nggak punya uang berarti Bapak Ibu dengan hati kita sampaikan kepada beliau, kapan lagi ada sebuah usaha yang mau merangkul orang-orang tak punya uang? Yang punya uang. Kapan lagi Bapak Ibu punya peluang menjadi seorang miliarder dengan latar pendidikan tidak perlu S1? Kapan lagi menjadi seorang miliarder memutus rantai kemiskinan di keluarga misalnya? Kapan lagi mau jadi konglomerat? Kalau kita tidak melalui join bersama PTBS, karena sudah terbukti mantan pedagang asongan yang makan aja begitu susahnya, yang makan aja ngambil dari tempat sampah, hari ini sudah menjadi miliarder, punya di rekeningnya 2 miliar. Ini disampaikannya mesti dengan hati Bapak Ibu. Enggak bisa kita cuma presentasi teriak-teriak, ayo produknya bagus, enggak.
Bukan masalah produk. Produk mah nomor sekian Bapak Ibu. Kenapa Umi Eli sama Abi selalu bilang bukan masalah produk. Produk mah nanti. Ketika orang itu sudah kepegang hatinya apa yang mau dicapai, maka dia mau mengeluarkan apapun. Yang nggak punya uang mungkin dengan tenaga, dengan berserah kepada kita. Uti pokoknya bimbing saya nggak punya uang apapun, Uti saya mau lakukan. Ada nggak produk yang bisa saya jual? Saya ambil 4 dulu, saya berkeliling. Berkeliling kan saya bukan minta-minta, saya berkeliling. Bu, mungkin ibu ada anak ibu yang sedang menghafal Quran. Semoga dengan wasilah LPN Kalsi ini hafalan Quran anak ibu lebih cepat. Semoga dengan wasilah ini ibu sering kakinya, dengkulnya pada saat pada saat habis ruku, pada saat habis sujud ibu susah berdiri. Semoga dengan LPN Kalsi dan Ekopiko ini menjadi lebih lancar ibadahnya. Mi, kalau segitu belum ada uangnya, dicoba dulu separoh-separoh. Oh, nggak ada, saya cuma 100.000, dicoba dulu 100.000. Nah, itu produk berarti kan berikutnya. Tapi nanti itu kita akan menggiring mereka masuk. Para petani. Petani di kampung saya bilang nggak ada uang. Pak, kalau kita nggak ada uang, selamanya nggak ada uang. Kenapa? Karena kita akan namanya lingkaran kehidupan itu akan muter lagi, muter lagi, muter lagi. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya bilang sama mama saya mau sekolah. Saya mau sekolah ke kota. Ya, jadi waktu itu masih ada nenek saya almarhum, kata nenek saya bilang sama mama saya, ya udah kalau anaknya mau sekolah disekolahkan saja. Ya, jadi dulu saya sekolah dari rumah. Jalannya itu jalan kaki berapa kilo itu ayah? Sampai ke jalan raya itu saya jalan kaki. Dan Bapak Ibu saking sayangnya, mungkin Uti kan udah ke kampung ya Ti, ke kampung Umi itu di jalan raya, yang jalan raya itu yang di sana itu kan berapa jauh itu? Saya jalan kaki dari rumah dan itu dulu belum diaspal. Jadi kalau jalan itu saya sangat sayang dengan sepatu, maka saya jalan kakinya nyeker, kakinya telanjang kaki. Ditenteng, betul, ditenteng. Karena saat sekolah, saya naik mobil yang di sana itu, yang jalan aspal itu, biar nggak kotor sepatu saya. Ya, jadi kalau Umi jalan kaki, kalau Abi naik goes dari ujung sana. Jadi SMP kita sama. Abi dari ujung timur, saya dari barat. Ya, nah itu perjuangan. Jadi kalau kita tahu tujuannya, apapun dijalankan. Ya, jadi saya setelah sekolah SMP, kata guru saya, kalau NEM kamu bagus, tinggi, kamu ambil sekolah perawat. Itu guru matematika saya. Saya bilang emang bagus ya perawat. Saya dulu pengen jadi guru Bapak Ibu. Lalu bilang kalau bagus NEM-nya langsung aja. Nah, kebetulan Bapak saya punya kenalan dulu seorang dokter yang dulu dokter di kampung. Lalu pernah bertanya, jadi manggilnya Ratna. Itu Ratna udah kelas berapa? Iya Pak Dokter, anak saya udah SMP kelas 3, pengen jadi perawat. Sudah bawakan saja ke sini. Saya dibawa ke Jakarta, naik bis bersama bapak saya, dititipkan. Ya, dititipkan dulu berat saya cuma 37 kg Bapak Ibu, kecil sekali. Jadi di perawat itu dibilang, nilai kamu tinggi tapi badanmu nggak cukup. Saya waktu itu hampir mau nangis, tapi dibilang nggak apa-apa. Tapi kalau suatu kali kamu nggak kuat, kamu harus drop out, karena di SPK itu drop out. Saya bilang sama guru saya nggak apa-apa. Yang penting saya berjuang dulu. Kalau toh saya harus keluar, saya nggak mau mundur sebelum perang. Sebelum perang. Akhirnya maju dan alhamdulillah Bapak Ibu setiap 6 bulan saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa lalu saya ambil kebidanan. Nah, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berjuang, jadi Bapak Ibu lakukan dengan hati. Jadi Uti harus lagi bertemu satu persatu dengan orang yang direkrut. Apakah mereka siap berjuang untuk apa? Mungkin bagi para pensiunan ini adalah untuk masa bakti, memperlihatkan di akhir kita kepada Allah bahwa kita berjuang mau membantu umat terbebas dari hutang riba. Ya, di luar sana mungkin bingung. Saya kemarin mengundang seseorang ketua DKM, mungkin ketemu dengan Ibu Ustazah Umi Kasumi Nasi, beliau bilang sedang terlilit hutang, Bapak Ibu.
hutang berbunga sampai 1 miliar, bayangkan Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Saya sangat tergerak sekali. Saya bilang, Bapak silakan hadir. Kebetulan saya di Serang, saya bilang temui Ustazah Umi Kalsumi Nangsi, dan saya sudah daftarkan Bapak Ibu beliau untuk mengikuti usaha ini. Saya berniat kepada Allah, berazam kepada Allah ingin membantu beliau, karena beliau adalah seorang ketua DKM. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, banyak sekali orang yang kita bantu. Kalau kita ekonomi juga lemah, maka kapan kita bantu umat? Jadi yuk kita segenap jiwa raga. Ya, bagaimana caranya? Saya di Serang pun saya sampaikan juga. Kalau nggak punya uang, bergerombol lah berlima, 500. Dapat produk 3. Nanti maju lagi pekan depan. Kalau kita berazam, kalau kita berniatnya berjuang kepada Allah, nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang. Tinggal kitanya itu istiqomah apa tidak. Karena berbuat baik itu godaannya banyak. Ya, nanti dibilang, tuh kan, kamu nggak dapat apa-apa kan? Yang enak mah yang di atas. Yang di atas apa? Cicak. Ya, jadi maksudnya kita betul-betul memang ini menjalankan usaha ini harus dengan hati. Nggak bisa cuman hanya nafsu belaka, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi balik lagi, niatnya hijrah, niatnya ibadah kepada Allah, balik lagi tadi Uti, kita kembali lagi, maka kadang-kadang menjalankan usaha ini, ada orang yang cepatnya di awal, ada yang di tengah, ada yang cepatnya di akhir. Tinggal kita terus saja meluruskan niat kita kepada Allah, mengulang lagi, bertemu lagi, mungkin yang misalnya udah pensiun, mungkin ada anaknya, ada cucunya, yang kita bisa bicara dari hati ke hati. Kita tidak pernah tahu, maka selalu berdoa, memohon kepada Allah dipertemukan dengan orang-orang yang menurut Allah mesti kita bantu. Ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang, apalagi Uti banyak pasien mungkin, nanti Uti pendekatan dari hati ke hati, jangan sampai yang penting ini Bu, pesankan mulai hari ini, banyak orang terjerat dengan pinjol Bapak Ibu. Banyak orang terjerat dengan trading, judi online. Bapak Ibu tolong sampaikan ini sebagai syiar dakwah. Ya, sampaikan ini, jangan sampai terjerat seperti itu. Kan sedang banyak-banyaknya. Jadi Bapak Ibu bukan sekedar apa, di PTBS ini Bapak Ibu silahkan buka di flip chat paling belakang. Di flip chat belakang itu ada tentang seruan berhaji. Terus bagaimana kita menjauhi riba. Itu sampaikan Bapak Ibu, sampaikan. Jadi walaupun hanya sedikit, kita bukan ustazah, kita bukan seorang yang yang pintar ilmu agama, tapi walaupun kita tahu satu ayat, sampaikan. Maka ini akan insya Allah menjadi ladang pahala kita, dan semoga salah satu amalan yang Allah suka. Ya, jadi terus saja berbuat baik. Semoga kalaupun belum nih, rewardnya belum diberikan melalui kita, tapi semoga pahala kebaikannya terus mengalir. Ya, amin. Begitu Uti. Jadi terus saja Uti dari hati ke hati bicaranya, maka kita akan mendapatkan hati orang itu dan mereka akan mau berjuang bersama kita untuk sama-sama berbuat baik, menjauhkan orang ini dari hutang riba. Ya, begitu. Makasih Uti. Amin, amin. Sama-sama Umi. Terima kasih kembali Umi Kalsu, Umi Elis. Iya, sama-sama. Pencerahan. Luar biasa. Baik, monggo dilanjut. Makin malam, makin semangat ini kayaknya. Pertanyaannya makin banyak, Umi. Sampai ada yang kelewatan sama saya, nggak terbaca. Ini dari Ibu Sari SSW 33. Pertanyaannya, Umi, bagaimanakah menduplikasi mitra untuk mitranya ke bawah agar merasakan apa yang kita rasakan dalam mendapatkan reward? Silakan Umi Haja Sari, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih dengan Ibu Sari nih ya. Jadi pertama Ibu Sari, terima kasih pertanyaannya. Dibalik lagi bahwa pertama untuk duplikasi yang paling mudah adalah di pertemuan. Ya, kenapa harus ada pertemuan? Coba kalau kita nggak ada pertemuan, masing-masing hanya di rumah bergelut sendiri, hanya prospek, balik lagi terus tidak
tahu. Nah, kan nggak ada duplikasi. Tetapi kalau di pertemuan ada duplikasi. Oh, Ibu Sari bawa orang, saya juga harus bawa orang. Oh, itu SSW sekian banyak orangnya, ternyata lebih cepat loh si ininya naik untuk promosinya misalnya gitu. Jadi duplikasi itu adalah dibawa ke pertemuan, di pertemuan itu adalah showroomnya. Jadi kalau kita misalnya menceritakan sebuah mobil Fortuner itu begini loh, itu kan baru cerita. Tapi ketika dibawa, maka akan melihat, dapat memegang gitu ya. Jadi ketika mereka mau, ketika kata Bu Sari, gimana dong biar merasakan? Ya, sabar, nomor satu, sabar, hilangkan yang Umi bilang, jauhkan, jauhi larangan 18 yang ada jengkel, mancing jengkel, cemburu dan lain sebagainya ya. Itu dijauhi, lalu bawa ke seminar. Seminar adalah tempatnya, showroomnya bisnis ini. Ya, jadi harus dibawa. Bagaimana dia merasakan? Bawa. Bapak Ibu ikuti aja yang di sini. Bagaimana cara menduplikasi? Saya lakukan, kamu melihat. Ya, jadi kalau misalnya ajak, Bu, Ibu dapat jatah, yuk bismillah dari saya sebagai tanggung jawab untuk membina mitra, sebagai tanggung jawab saya karena saya sudah membawa Ibu masuk di PTBS ini, saya akan temani Ibu minimal 3 kali, Bu. Yuk, saat saya nanti bercerita, Ibu mendengarkan, begitu kata leader saya. Ya, jadi sampaikan aja, begitu kata leader saya, begitu kata founder saya, ketika saya nanti berpresentasi, Ibu diam. Ya, Ibu diam, itu aturannya, begitu ya. Nanti saya presentasi, Ibu diam. Lalu nanti Ibu presentasi, saya melihat. Ya, jadi ada itu semua di buku ini. Jadi di buku ini tuh sudah lengkap ini panduannya, ya, sudah lengkap, ada kotak-kotaknya, ada mau pertemuan pertama approaching tuh harus ngapain, ada semua. Bapak Ibu silakan nanti dibuka, setelah dibuka kalau bingung tanya PIC-nya, ya. Ini ada cara menduplikasi tadi dengan Bu Sari. I do, you see. Saya melakukan, Bapak Ibu melihat saya ya, bilang. Nanti I do, you have. Saya tetap melakukan, Ibu membantu. Ibu mulailah memperlihatkan produk, atau Ibu mulailah dengan testimoni, saya yang melakukan presentasi. Lalu Ibu nanti yang melakukan presentasi, saya membantu. Saya bagian membantu Ibu. Nanti terakhirnya Ibu melakukan, saya melihat. Saya memastikan apa yang Ibu lakukan sudah benar dan Ibu akan menduplikasi lagi berikutnya. Nah, ini dapat lihat di seminar, maka Abi berikan lagi tugas. Sekarang siapa yang menjadi presenter? Presenter minimal SC 150. Yang baru-baru ngapain Abi kasih tugasnya? Mulai kalau untuk belajar bicara, mulai testimoni dulu. Testimoni lancar, naik menjadi MC. Itu SC20 minimal sudah MC. Nanti naik lagi menjadi presenter. Oh, presenter dulu nih di masing-masing region. Jakarta 1, Jakarta 2. Oh, udah bagus. Naik ke Gria Wulansari. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah tempatnya duplikasi. Jadi Bu Sari luar biasa, Bu Sari ini sedang menduplikasikan karena sekarang sudah ada 1 di timnya Star Ambassador, maka akan mencetak 4 kiri Star Ambassador, 4 kanan Star Ambassador, maka Bu Sari menjadi Big Ambassador. Begitu ya Bu Sari, terima kasih. Terima kasih Umi. Sehat selalu ya Mi ya. Amin. Mungkin Baik, gini Mi. luar biasa. Mungkin apa namanya, mungkin saya yang salah gitu pas saya bantu presentasi, tapi mitra saya tuh ada yang sibuk main handphone, jadi dia nggak merhatiin saya presentasi, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi belum bisa menduplikasi gitu. Baik Bu Sari dan semua leader, mohon hari ini mumpung lagi ada nih, dan hari Senin itu tempatnya para mitra dan para leader bertanya. Kalau hari Rabu boleh juga bertanya tentang produk, tapi kalau seminar, Bapak Ibu, Umi ingatkan nih mumpung di sini. Kalau seminar, para mitra jangan bertanya, beri kesempatan kepada yang baru.
para mitra ngapain? Silahkan testimoninya yang positif. Misalnya begini, saya baru bergabung, alhamdulillah, nama saya Bapak Ustadz Ahmad Musli, misalnya begitu ya. Saya baru bergabung di SSW 28 kurang lebih 2 bulan, misalnya seperti itu. Lalu alhamdulillah bersama SSW 28 saya mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Merasa lebih berkah, lebih sehat karena saya mengkonsumsi produknya. Yang saya konsumsi adalah produk Habspro dan Bimek, bla bla bla. Lalu saya menjadi lebih segar, saya lebih senang. Kalau saya hadir tidak hadir, saya merasa rindu ingin hadir karena disitulah saya dapat beristighfar bersama, dapat bersolawat bersama, mendapat pencerahan, mendapat keberkahan, dan saya makin terasa muda. Nah, contoh begitu Bapak Ibu. Jadi jangan pas seminar, apalagi nggak ada yang bertanya. Saya deh moderator bertanya, Mi gimana ya, saya kok susah cari mitra. Alah, Umi sama Abi suka colek-colek itu. Ini bagaimana? Lagi seminar yang nanya mitra, nanya yang bikin aneh-aneh. Nah, kalau mau curhat, ada kesulitan, di sini nih tempatnya nih hari Senin Bapak Ibu ya. Jadi harus tahu tempatnya. Senin itu dikasih ruang dan waktu untuk mitra dan leader mau tanya, monggo. Senin. Rabu itu bertanya produk. Ya, Rabu bertanya produk silahkan. Itu semua mitra juga yang hadir. Tapi kalau Jumat Bapak Ibu berikan penghormatan, berikan apresiasi kepada yang baru. Bagaimana mereka menjadi semangat ketika mereka bergabung bersama Bapak Ibu yang sudah ada, yang sudah menjadi mitra. Makanya Rija selalu bilang, selamat Bapak Ibu yang diundang oleh mitra-mitra SSW, mitra-mitra kami mengundang Bapak Ibu. Nah, kan ada begitu. Nah, Bapak Ibu juga mesti memuliakan tamu yang hadir. Seperti Bapak Ibu memuliakan tamu yang hadir di seminar. Ada di mana ini suara ya? Oh, ada suara nih. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita mesti tahu aturan main. Kapan mesti Bapak Ibu curhat, kapan Bapak Ibu mesti memberikan statement-statement positif, sehingga sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan mitra, Bapak Ibu ingin mendapatkan mitra seperti apa sih? Bapak Ibu tulis deh. Sekarang tulis nanti ya, setelah training sama Umi, tulis saya ingin ditemukan atau saya ingin punya mitra. 1, rajin seminar. 2, apa nih, rajin presentasi. 3, apa. Nah, yang Ibu tuliskan lakukan dulu. Yang Ibu tuliskan, lakukan dulu. Bapak Ibu akan ada yang mengikuti seperti itu. Bapak Ibu ingat nggak iklan Mizon? Dia tuh joget-joget sendiri, betul nggak? Ada yang ngikuti 2 orang, ada yang ngikuti 3 orang, terus sampai penuh. Nah, oleh karena itu coba Bapak Ibu tulis, mitra ideal buat saya. 1, rajin seminar. 2, apa. 3, apa. Setelah Bapak Ibu tuliskan, lakukan apa yang Bapak Ibu tulis. Maka Bapak Ibu akan ketemu mitra seperti itu. Ya, begitu Ibu Ustazah, silakan. Baik, luar biasa ini ya, tambah semangat ini. Pertanyaannya keren-keren, sudah dijawab semua. Ada dari Ibu Nurik Hikmawati yang dari tadi sudah angkat tangan. Silakan Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak bosan ya selalu bertanya. Umi, ini kita berusaha untuk selalu semangat begitu ya, karena kita punya impian ya, seperti mungkin saya pernah sharingkan begitu. Nah, kita berusaha untuk mengenalkan PT BES ini ke saudara, ke teman melalui berbagai macam, termasuk semangat ke status. Misalnya ya, saya status WA itu kadang-kadang ngelihat sekitar 300 orang gitu setiap harinya gitu. Itu. Terus kemudian di offline memang kita
enggak di seminar offline ya, di seminar tapi kita lebih kepada pendekatan home sharing dan sebagainya. Seperti itu kita coba lakukan itu. Terus kemudian yang online kalau mereka bersedia kita ajak, karena kita broadcast gitu ke jumlahnya mungkin ratusan acara-acara yang setiap hari Jumat itu Umi, yang hari Jumat ya, walaupun kadang ada yang ikut ada yang nggak ikut gitu. Nah seperti itu. Kemudian kalau mereka tidak bisa mengikuti Zoom, kadang kita sharingkan melalui rekaman dari Zoom apa ini, Zoom yang bisnis syariah yang hari Jumat itu. Nah, setelah saya coba tarik benang merahnya begitu ya, itu ternyata kelemahan saya pribadi itu ketika kita memfollow up pertama kali, maka biasanya kan ada semacam penolakan halus gitu ya, entah itu dikarenakan modal, entah karena tanya suami, entah karena bisnis MLM, atau karena belum mantap bergabung, atau karena trauma dan sebagainya. Nah, ternyata kelemahannya adalah saya tidak menindaklanjuti gitu, tidak menindaklanjuti alasan yang pertama kali disampaikan itu. Nah, seharusnya bagaimana sih gitu ya? Apakah kita itu terus di follow up apa yang menjadi kendala-kendala mereka itu di follow up terus, atau kita tinggal kemudian kita cari yang baru? Ngaten. Rata-rata hampir di follow up pertama, kemudian adalah nah itu kadang-kadang kita enggak ada energi untuk ke follow up yang berikutnya gitu, terus kita tinggal, padahal bahkan mungkin sampai ada yang priority gitu ya. Kemarin lihat videonya siapa ini, AKP Rini gitu, lihat video-video AKP Rini itu semangatnya luar biasa. Ya apa iku Mbak, kok iso ngene sih AKP Rini itu, terus kemudian Pak Purnomo dan sebagainya, Pak Purnomo polisi baik dan sebagainya itu. Nah itu sebenarnya kan nyentilnya kurang sedikit gitu ya. Tapi ketika sudah menutup dengan istilahnya trauma dengan bisnisnya kemarin begitu, itu kemudian saya kok enggak ada energi lagi untuk ini memfollow up yang lebih dalam lagi gitu. Terus bagaimana caranya ya diapakan seperti itu. Ngaten Umi, terima kasih. Tapi kalau menduplikasi tadi sudah disampaikan ya. Jadi menduplikasi semangat untuk bergerak terus ini ke tim itu seperti apa. Tapi tadi sudah banyak dijelaskan. Makasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nurik. Silakan Umi Haja Nasari, langsung dijawab silakan. Baik, terima kasih Bu Ustazah dan Ibu Nurik dari Malang, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kekuatan 80 sampai 90% bisnis ini adalah follow up. Ya, follow up adalah kepedulian kita terhadap orang tersebut. Apakah hati kita sudah siap untuk mensukseskan beliau? Apakah ada di hati kita, do I like? Apakah saya suka dengan dia? Karena Bapak Ibu ketika kita memutuskan mensponsori seseorang, maka itu adalah kita akan berhubungan seumur hidup. Ya, seumur hidup. Kenapa? Karena saya siap membantu dia. Masa baru sampai motor saya tinggalin? Kan nggak mungkin. Maka saya mesti ada sifat dari diri saya, do I like? Saya suka dengan dia. Saya akan membimbing dia sampai sukses. Ketika Bapak Ibu tidak suka, maka ya sudah. Bapak Ibu pasti akan berhenti di situ. Ya sudahlah kalau nggak mau, misalnya seperti itu. Tapi ketika saya ada kepedulian, orang ini mesti sukses melalui saya, maka seberat apapun, setanda petik sengeyel apapun, saya akan jadikan dia, misalnya seperti itu. Saya ingin membantu dia. Nah, ketika Mbak Nurik ada getaran hati dalam arti, nih orang ini harus sukses, saya mau bantu orang ini, maka Mbak Nurik akan follow up lagi sampai orang itu mengatakan tidak. Ya, kecuali sudah mengatakan tidak, saya tidak akan ikut apapun, saya nggak ikut gituan, saya nggak mau, atau menurut saya haram, misalnya ya contoh, ya berarti kita memang sudah ya. Tetapi kalau misalnya saya ada hati, orang ini mesti sukses, gitu ya, maka saya akan follow up. Mbak, apakah betul nggak punya uang? Apakah betul tidak punya uang? Kalau betul-betul tidak punya uang, apakah menurut Mbak umroh itu penting?
Apakah Mbak sudah ada uang yang disiapkan untuk anak sekolah Mbak? Bagaimana saat kita bilang sama anak-anak untuk belajar dengan baik, ketika mereka minta uangnya untuk pendidikan, nggak ada. Maaf nah, nggak usah sekolah dulu, uangnya nggak ada. Nah, mendingan seperti itu, apa kita berjuang sekarang? Atau pada saat kita tiada, utang kita masih banyak. Lalu jangankan mewariskan harta dan pendidikan pada anak-anak, ternyata mereka harus bayar utang yang begitu banyak. Maka jangankan mereka mungkin mendoakan, yang ada sumpah serapah ketika kita meninggal. Apa mama saya meninggal, cuma ninggalin utang. Utangnya begitu banyak, jangankan saya merencanakan kehidupan saya, memikirkan utang mama saya aja udah pusing. Nah, oleh karena itu, mesti menggali apa kebutuhan dari calon mitra kita. Apakah kita ada peduli dengan mereka? Apakah sekarang usia mereka, usianya sekarang berapa yang mau kita sponsori itu? Apakah sudah berumroh? Apakah ada hati kita untuk membawa mereka, memaksa mereka untuk berangkat umroh? Apakah siap mereka untuk berhaji? Apakah sudah punya niat untuk berhaji? Atau bahkan niat pun nggak berani karena mereka nggak punya uang atau nggak kebayang uangnya dari mana. Nah, siapa tahu dengan Mbak Nuri ada kepedulian terhadap mereka, maka mereka tergerak hatinya, oh ya Allah, melalui PTBS ini saya ada harapan saya bisa berangkat haji. Melalui PTBS ini saya harap ada harapan masa tua saya tidak tergantung anak saya. Dengan PTBS ini saya mampu melaksanakan ingin punya bangun masjid atau musola misalnya. Nah, oleh karena itu, Mbak Nuri lebih dalam lagi, kita semua yang ada di sini mesti lebih dalam lagi menggali. Apakah orang itu ada nggak sih sebuah usaha, ada nggak sih sebuah pekerjaan yang memungkinkan beliau pada saat masa tuanya sudah mapan, yang memungkinkan beliau berangkat haji dan umroh sebelum dipanggil Allah, yang memungkinkan memastikan anak-anaknya sekolah. Nah, ini. Jadi, ingat lagi lingkaran yang selalu Umelis dan Abi sampaikan. Ada 4 kuadran kehidupan, 0 sampai 20 tahun, 20 sampai 40, 40 sampai 60, 60 sampai 80. Ada di manakah kita saat ini? Ada di manakah mitra kita saat ini? Apakah di 2040? Apakah mereka sudah punya rumah? Apakah sudah punya kendaraan? Apakah sudah berangkat umroh? Atau mereka sudah di 40 sampai 60 tapi belum memiliki rumah? Tetapi itu menjadi masalah atau tidak buat mereka? Mungkin ada juga saya tidak masalah, ngontrak juga nggak apa-apa. Ya berarti itu bukan masalah. Mungkin digali lagi masalahnya apa. Jadi sebesar apa Mbak Nuri punya hati dengan orang ini? Sebesar apa kepedulian kita? Apakah saya siap bekerja sama dengan orang ini? Nah, tanyakan pada hati kita, lalu kita bicara lagi dari hati ke hati bahwa kita niat untuk menolong beliau. Ini adalah sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada mereka. Itu Mbak Nuri mungkin ya. Baik, luar Nggih, biasa. terima kasih Umi, nggih. Ya, Satu nggih, poin sama-sama. nggih. Ya, luar biasa. Terima kasih Umi atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Ibu Maimunah Puspitasari. Nah, Siap. ini dari SSW 32. Assalamualaikum Umi. Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau mitranya jauh, cara agar dia tergerak hatinya untuk belanja produk? Karena dari awal gabung sampai sekarang masih RS, kalau di chat terkadang dibalas, kadang tidak. Jika diingatkan Zoom sering tidak respon. Silakan Umi untuk dijawab. Baik. Terima kasih Ibu Maimunah. Kembali lagi ini mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman semua diwakili oleh Ibu Maimunah. Ketika kita punya mitra yang jauh, non-jauh di sana, ada mitra saya yang di Medan, di Kalimantan, ya, maka Bapak Ibu sama, ada hati kita, bukan menanyakan kapan belanja. Tapi Bapak Ibu kembali, waktu registrasi 100.000, apa harapan yang dititipkan di situ?
Apa harapan sehingga beliau mengirim 100.000 untuk registrasi? Apa harapannya? Coba ditanya lagi Mbak, waktu itu sudah transfer 100.000, sudah diregistrasi dan Ibu sudah menjadi resellernya Best Corporation. Ketika menjadi reseller, maka sudah punya hak untuk belanja dengan harga diskon. Ya, mungkin Ibu waktu itu, nah ingatkan lagi, waktu itu Ibu registrasi dengan harapan Ibu mau beli pupuk agar lebih murah, karena kalau satuan 250.000, kalau dengan harga diskon harusnya 3.500.000, hanya 2.500.000. Misalnya waktu itu seperti itu prospeknya. Atau misalnya waktu itu Ibu dengan registrasi itu biar Allah permudah, dengan niat 100.000-nya udah duluan, semoga 2.500.000-nya Allah permudah segera dapat. Untuk apa? Untuk Ibu niatkan umroh, karena untuk umroh saat ini bayarnya 35 juta. Dengan niat belanja 2.500.000, niatnya kepada Allah, ya Allah, dengan belanja berniaga bersama BES ini, semoga Engkau mudahkan hamba segera dipanggil untuk umroh. Nah, jadi semua harus pakai niat, karena kalau kata Ibu Ustazah, innamal a'malu binniyat. Ya, jadi semua itu tergantung Allah lihat niatnya. Ya, coba yang tadinya niat itu adalah seperti akad. Yang tadinya haram menjadi halal, orang menikah hanya dengan akad seperti itu. Begitulah Allah baiknya kepada kita, Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Ketika berbelanja, Ibu Maimunah silahkan ingatkan lagi apa yang dulu Bu Maimunah, sehingga Bu Maimunah selamat sukses menarik beliau sampai transfer 100.000, itu pun harus dihargai. Apa yang dititipkan, pesan yang dititipkan sehingga beliau nun jauh di sana transfer uang 100.000. Ya, jangan disepelekan, itu mesti kita apresiasi. Tetapi apa pesan yang dititipkan di angka 100.000 itu? Kenapa beliau sampai transfer? Ya, mungkin kalau di sini orang ketemu ngasih 100, mungkin uang usir, tanda ngusir biar cepat pulang, udahlah, biarin 100.000, ya enggak? Tapi kalau dari jauh, itu juga harus ada nilai, ada value di situ, ada sesuatu yang dititipkan kepada kita, apa itu? Jadi harus diwawancara lagi, Bu, saya ada sebuah tanggung jawab. Ibu waktu join, Ibu waktu transfer uang 100.000, Ibu niat waktu itu ingetin lagi apa yang dikatakan saat itu. Ya, jadi saya banyak mitra yang jauh, Bapak Ibu. Ada yang di Medan, sampai sekarang masih ada itu. Ada Pak Adlin, sudah dapat motor cash. Ya, ketemunya waktu itu saya yang waktu mengadakan seminar di Medan, yang saya pernah cerita, mungkin Bapak Ibu yang pernah dengar bahwa saya sampai pergi ke panti asuhan saat di Medan itu. Nah, itu ada salah satu Pak Adlin, dan sekarang sudah dapat motor cash orang itu, Bapak Ibu. Nah, jadi betul-betul intent bicaranya seperti kita mengenal dia sudah lama. Kenapa? Pak, ayo. Kalau Bapak di luar sana sudah ada pekerjaan, sudah ada bisnis yang dapat menghantarkan Bapak dan keluarga umroh, Bapak nggak perlu ikut PTBES. Kalau ada pekerjaan dan perusahaan yang menjamin pensiun Bapak bagus, nggak usah ikut PTBES. Kalau ada yang menjamin Bapak dalam 3 tahun mendapatkan aset sampai 1,7 miliar, nggak usah ikut PTBES. Kalau bagi Umi belum ada. Makanya Umi jalankan wasilah potensi rezekinya di PTBES. Nah, Bapak Ibu mesti sampaikan dengan hati hal ini. Kenapa? Karena kita tidak akan maksa orang untuk join, Bapak Ibu. Jangan bilang PTBES bagus loh, bagus loh, bagus loh. Itu kan kecap nomor 1 kita yang bicara. Tapi sampaikanlah, PTBES ini begini loh faktanya, begini faktanya, begini faktanya. Kalau ada yang lain, Bapak Ibu jangan jalankan ini. Kalau nggak ada, ayo jalankan sama-sama. Sambil kita bersyiar dakwah, bagaimana orang terbebas dari hutang riba. Ya, jadi Bu Maimunah untuk hal yang jauh sama hati itu nggak ada kata jauh. Ya, jadi ketika hati yang bicara, maka mereka juga menangkap sinyal kita bahwa kita tulus akan membantu mereka. Maka saya setiap hari, Bapak Ibu, sampai sekarang saya sedang menggolkan salah satunya Ibu Mursiani. Pagi saya telepon, hari ini mau ketemu siapa, mau begini. Mereka itu di Pontianak, Bapak Ibu, di Sintang sana.
Ya, nanti laporan dia. Saya ketemu ini Umi hari ini. Bagaimana hasilnya? Begini, begini, begini. Besok ketemu siapa? Jadi seperti dekat. Apalagi sekarang ada Zoom seperti ini. Saya dengan Mbak Nuri aja ini bisa hadap-hadapan. Itulah teknologinya Bapak Ibu. Bagaimana kita pengawasan melekat oleh malaikat. Kita aja sama sesama manusia nun jauh di sana bisa lihat. Nah, kalau kita bicaranya dengan hati, dengan kita niatnya ibadah kepada Allah, maka Bapak Ibu kita tidak akan merasa tidak diawasi. Karena kita diawasi terus, maka kita akan selalu menyampaikan juga dengan hati aja gamblang. Bu, jadi ini tuh solusi Bapak Ibu. Ingat-ingat bahwa ini solusi. Bapak Ibu bukan menawarkan hanya produk, tapi menawarkan solusi. Kehidupan ini begitu panjang Bapak Ibu, dan begitu cepat. Tapi panjang tapi cepat, loh. Bingung kan? Panjang itu maksudnya perjalanannya akan panjang kalau kita penuh dengan masalah. Tapi begitu cepat ketika kita sudah punya solusinya. Ya, nih di perjalanan ini mungkin ada anak yang mau sekolah, itu ada dana enggak? Nanti ada masa pensiun, ada masa pengobatan, ada masa udah tua sakit-sakitan, ada masa di mana Allah coba untuk masuk rumah sakit, itu perlu dana semua. Kalau hal itu belum disiapkan, nah siapa tahu BES ini menjadi solusinya. Dengan dimulai 2.600.000 itu semua dapat diwujudkan. Ya, ini solusi. Nah, ini harus selalu Bapak Ibu sampaikan, baru nanti gimana sih caranya? Maka pada saat belanja, harus belanja apa dong saya Umi? Baru disesuaikan produk itu dengan kondisinya. Yang punya kebun, pakailah pupuknya. Yang ingin sehat, pakailah herbalnya. Yang ingin cantik dan merawat kecantikannya, tanda bersyukur kepada Allah, pakailah LVN-nya. Seperti itu. Jadi, kita tidak menawarkan produk, menawarkan solusinya. Solusi ini baru disesuaikan dengan produk yang sesuai kebutuhan. Itu Ibu Maimunah, terima kasih Umi, silakan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Umi Haja Elis Ratasari. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Baik, karena tanpa terasa waktu ya Mi, ini sudah jam 22:02 ya. Iya. Nggak terasa. Ya, tadi ada yang sempetan angkat tangan sih Ibu Elina SSW 32. Iya. Sempat ada yang Saya dong angkat Umi mau tangan. tanya. Nah, itu siapa tuh? Satu lagi. Anissa. Oh, siap Ibu Anissa. saja. Ibu Anissa. Silakan Bu Anissa. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku kayaknya masih belum begitu jelas yang dijelaskan oleh Abi itu yang di MBT ya, yang tentang teamwork. Kalau teamwork di PT BES itu penjelasannya, maksudnya bentuknya tuh semacam apa gitu Mi. Kalau yang di umum saya sedikit paham ya. Tapi kalau untuk di PT BES itu semacam apa? Terus yang kedua, masalah peringkat Umi. Ini kita ngomongnya kalau istilahnya saya ngomongnya kan belum dapat kaki di bawah. Ini kan ngomongnya ini yang kaki yang kedenger ya Umi ya? Iya. Ini yang masalah peringkat ini ngomongnya yang pertama peringkat yang masih kecil yang 100 kanan 100 kiri. Umpamanya saya baru dapat kaki 1 kanan 1 kiri gitu. Nah, yang di bawah kanan kiri saya itu mereka yang dapat. Nah, yang kanan udah dapat 5, yang kiri juga udah dapat 5. Itu apa merupakan hitungan saya juga yang di atas? Apa terpecah? Itu untuk yang A sendiri, si B sendiri. Maaf Umi penjelasannya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Haja Elis Ratasari dijawab. Silakan Umi. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Masya Allah, ini Bu Anissa nih sering hadirnya di CSO Tebet ya, dari SSW 11 dengan PIC Ibu Khadijah MPD. Baik, Ibu nanti mengenai untuk peringkat itu kan Umin gambarkan yang garis ya, biasanya kalau 100 tadi new ambassador, lalu new ambassador itu dihitung dari keseluruhan dari mulai nama ibu ke bawah Bu. Nama ibu ke bawah itu diakumulasi, ada berapa? Misalnya ibu merekrut si A,
si A rekrut si B rekrut si C, maka semua rangkaian itu masuk poinnya ke ibu. Ya, walaupun bukan ibu langsung yang merekrut. Seperti itu. Nah, poinnya dikumpulkan bareng-bareng, bertahun, ya, bertahun, bergotong royong, berkumpul. Jadi nanti misalnya Bapak Kiai Amid Nuryadin merekrut di bawah ibu, nah maka poinnya masuk ke ibu walaupun ibu bukan rekrut. Lalu yang direkrut Kiai Amid itu merekrut lagi, poinnya masuk juga ke ibu. Ketika sudah belanja full paket basic misalnya, ya, kalau masih RS atau registrasi belum ada poin, ya. Lalu kalau tadi ada bagaimana kerjasamanya, kerjasamanya ibu segaris, nanti ibu misalnya dengan Bapak Kiai Amid Nuryadin, dengan Ibu Nurdiana, dengan Ibu Khadijah MPD. Oleh karena itu nanti minta waktu dengan Ibu Khadijah sebagai PIC untuk diadakan home meeting. Ya, Ibu diperkenalkan nanti dengan teamworknya. Jadi akan bekerja samanya dengan siapa aja nih yang segaris gitu ya, segaris. Nah nanti ibu akan diperkenalkan Ibu Khadijah, lalu ibu nanti dibantu yang kemarin kan sudah Umi ini kan untuk buku Roadmap to Success, maka mulai duduk berdua dengan Ibu Nurdiana atau Ibu Khadijah untuk memulai menulis daftar nama dan mengklasifikasi FAST-nya. Ya, jadi kerjasamanya seperti itu Ibu. Nanti juga diklasifikasi lagi mana yang akan dibantu oleh Ibu Khadijah, mana yang akan dengan Ibu Nurdiana, mana yang harus sampai Ibu Ustazah Umi Kasminangsi turun, mana yang harus ketemu founder dan co-founder pada saat seminar misalnya. Jadi semuanya sudah ada tahapan-tahapan dan sudah dipersiapkan sehingga Bapak Ibu semua yang ada di sini akan mendukung kesuksesan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu konsultasi saja, bertanya dengan sponsornya dulu atau dengan PIC-nya, maka nanti akan diarahkan kemana. Seperti itu, Ibu. Ya, makasih banyak Umi atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ilmu dari Umi Haja Elis Ratasari. Karena waktu ya Umi, silakan Umi memberikan closing statement Umi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semua yang hadir, Masya Allah, Tabarakallah, semoga pada malam hari ini apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu dan dapat diaplikasikan di lapangan pada saat ketemu dengan mitra-mitra yang sudah join ataupun akan sharing dengan para calon mitra yang menunggu Bapak Ibu untuk dihadir atau untuk hadir di rumahnya masing-masing begitu ya, untuk hadir untuk memberikan solusi. Bapak Ibu niatkan untuk silaturahim, banyak silaturahim, lalu setelah menjadi mitra Allah pertemukan dengan Bapak Ibu seorang mitra, maka Bapak Ibu mulailah dengan 7 langkah memulai, lalu mulailah dengan dilanjutkan dengan program 30 hari, lalu pastikan Bapak Ibu ada doa like sama mereka karena Bapak Ibu sepanjang umur hidup kita akan terus berhubungan dengan beliau dan semoga Allah kumpulkan juga di jannahnya kelak. Jadi Bapak Ibu lakukan hal ini dengan niat ibadah karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Jadi apapun yang kita lakukan selalu cantolkan ini niat kita untuk ibadah kepada Allah dan lakukan dengan hati, maka Bapak Ibu apa yang dilakukan dengan hati akan menembus ke hati orang itu dan niat kebaikan kita untuk membantu mereka bagaimana mereka terbebas dari hutang riba, mampu segera umroh dan haji sebagai rukun Islam yang kelima dan punya kehidupan yang sejahtera di setiap tahapan kehidupan. Itu aja dari Umi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Umi Haja Elis Ratasari. Selanjutnya saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ketua Divisi Training AA Rizal Fahmi Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya
Akan ada tambahan dari Abi Master Review Mansa. Kepada Abi kami persilahkan. Ayo terbuka. Buka. Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam rangka training BDP yang diselenggarakan oleh komunitas kita Smart Synergy World. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya yang mengikuti malam ini Allah panjangkan umurnya, Allah bukakan rizkinya dan juga Allah berkati